Tidak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 membuat banyak hal menjadi serba terbatas, termasuk dalam hal pekerjaan. Tak jarang banyak yang kehilangan pekerjaannya atau kehilangan ide untuk tetap produktif. Namun sebenarnya ada banyak sekali loh cara yang bisa dilakukan untuk dapat tetap berkarya tanpa batasan. Inspirasi datang dari seorang direktur sekaligus fotografer Benny Lim. Pandemi COVID-19 tak menghalangi kreativitasnya untuk tetap produktif. Profesinya sebagai fotografer terpaksa terhenti akibat COVID-19. Menolak menyerah karena pandemi, Benny Lim mencoba hal baru, yakni virtual directing. Dalam virtual directing ini, ia berperan sebagai direktur yang memberikan pengarahan untuk pengambilan video secara virtual. Hal ini menunjukkan bahwa kita tetap dapat berkarya tanpa batasan meski di tengah kondisi yang serba terbatas. How do I always hold it up? Well, actually I don't. Sometimes I lay myself down slowly and I let myself feel the storm inside and I spend some time listening to old wounds and that broke my self-conscious and I hold my inner child and tell. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih virtual director dan bagaimana kita bisa berkarya tanpa batasan, kita akan langsung berbincang dengan Benny Lim. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Ko Benny. Halo. Halo, Ko Benny. Ini kan seperti yang kita tahu kerjaan Ko Benny ini sehari-hari sering keliling keluar kota, keluar negeri begitu ya. Nah, boleh sedikit gambaran untuk pemirsa nih selama pandemi ini apa yang menjadi sangat terbatas bagi Ko Benny nih dampaknya? Ya berasa banget sih, kayak kita kan sebelumnya banyak, aku emang base-nya kan dulu dari fotografer sering traveling, itu udah pasti nggak ada. Terus kedua untuk produksian iklan gitu yang tadi kita bisa produksi dengan leluasa dengan tim besar, tapi kali ini kan emang disarankan untuk tidak terlalu banyak timnya gitu kan, kalau mau produksi juga dengan tim kecil. Nah itu yang membuat terkadang jadi nggak terlalu gampang gitu loh. Yang tadi kita terbiasa dengan sesuatu yang lebih mudah, harus berpikir gimana caranya biar bisa tetap produktif gitu. Nah itu sih yang aku paling berasa sih. Nah, pada akhirnya bisa kepikiran untuk melakukan virtual directing, dari mana idenya? Awalnya sih aku bikin kan sekitar udah 1 bulan gitu kan di rumah, kita kayak nggak ngapa-ngapain. Terus kayak aku mikir, aku ngajakin temen gitu loh. Coba yuk untuk bikin sesuatu. Banyak banget kan orang yang aku pertama kali lihat nih virtual photoshoot itu, ada salah satu orang Itali kalau nggak salah, dia bikin gitu di sosial media. Terus aku udah lihat gitu, cuman aku ngerasa kenapa turns out hasilnya tuh nggak bisa high res gitu kan, karena kan mereka menggunakan ada yang screenshot atau fotoin screen kalau nggak salah. Nah itu aku mikir aja gitu loh, apa ya yang bisa dibuat biar bisa tetap hasilnya sesuatu yang sifatnya high res gitu dan memorable gitu. Akhirnya aku awalnya iseng gitu, ajakin temen, kayaknya kalau bikin video bisa deh, karena kan yang diterima sama kita itu source data high res gitu kan, data dengan ukuran data yang besar gitu. Jadi makanya aku mencoba untuk membuat itu gitu, dan ternyata turns out seru juga. Ternyata juga ini ya, banyak diikuti juga nih oleh beberapa artis juga. Nah Mas, tapi kalau mau tahu perbedaan yang paling terasa begitu ya dengan director biasa ataupun sekarang virtual directing apa? Ya paling berasa sih tetap sih ada perbedaan ya, karena kan di sini kita menggunakan tim yang lebih fleksibel. Atau contoh nih, waktu aku kolaborasi dengan teman itu yang tadi aku cerita di awal, yaitu kan berarti kolaborasi dengan talentnya sendiri, dia yang nge-shoot sendiri ya kan. Kadang kita menggunakan tools yang lebih simpel, misalnya dengan smartphone atau kayak barang-barang yang mereka biasa udah gunakan gitu. Nah cuman tetap sih ada bedanya lah. Maksudnya kalau kita direct di tempat kan kita bisa langsung interaksi dan mau ngelakuin apapun lebih mudah gitu. Sedangkan di sini kadang-kadang ngerasa aku pengen masuk ke dalam layar untuk bisa ada di sana gitu kan. Cuman ya kalau aku sih ngelihat ya maksudnya gemes aja pengen masuk gitu untuk bisa direct langsung di tempat gitu. Tapi serunya justru di sini aku lihat kita berkolaborasi. Jadi kalau ditanya online directing ini benar-benar aku bilang teamwork sih, antara orang yang nge-shoot di balik project ini, yaitu kadang talentnya atau orang-orang di rumahnya,
itu sangat harus berkolaborasi untuk hasil sesuatu yang bagus gitu. Jadi harus sama-sama niat mau bikin sesuatu yang bagus lah gitu. Nah, tapi penasaran juga nih Mas, sebenarnya secara teknisnya untuk direct kameranya tuh seperti apa? Nah, mungkin aku ada cerita sedikit ya. Aku kebetulan juga ada ngerjain sebuah iklan TVC lah. Aku ngerjain, serunya gini loh. Waktu kita dapat project ini, dikasih tahu bahwa kita harus syuting di Australia, di Melbourne lebih tepatnya. Jadi kita akunnya direct di Indonesia, di Jakarta. Di sana di Australia kita syuting pagi. Berarti kan di sini tuh jam 4 pagi karena kan ada perbedaan jam sekitar 4 jam ya. Nah, alat yang kita gunakan pastinya kamera. Salah satu ini aku udah menggunakan kameraku sebagai webcam kayak gini karena kan untuk menghasilkan gambar lebih jernih. Teknik ini yang kita pakai juga sama dengan waktu kita syuting, yaitu kita mengkonekkan kamera kita yang kita pakai, tools yang kita pakai untuk bisa kita share langsung live ke agensi atau klien gitu. Misalnya aku pisahin nih, jadi biasanya ada screen yang sebelah sini untuk aku dengan tim, screen yang sebelah kanan misalnya dengan agensi atau klien, dan aku juga biasanya bekerja di dalam ruangan gini, kita sekitar cuma 2 sampai maksimum 3 orang. Ada satu yang khusus komunikasi dengan klien, satu komunikasi dengan teknis tim kita. Jadi kayak harus diatur juga, cuman turns out ternyata bisa juga nih project ini dibuat atau kayak TVC dibuat secara online gitu. Nah, tapi kalau dilihat sendiri, apakah kedepannya nih bahwa virtual directing ini bisa dilanjutkan, Ko? Ya, actually bisa banget sih, dan sangat memungkinkan banget gitu. Misalnya contoh, kita mau memproduksikan sebuah project tanpa harus kitanya terbang ke luar negeri misalnya gitu ya. Itu possible. Kalau ditanya tetap apakah possible, pasti possible. Tapi ditanya kalau pengen tetap bisa traveling untuk shoot, pasti akan lebih leluasa juga, beda tetap ya. Misalnya kita akan direct di tempat, tetap makanya di sini aku bilang ada perbedaan. Tapi kalau ditanya memungkinkan ya kayaknya memungkinkan banget karena jauh lebih efisien dan kita bisa lebih dengan mudah kita bisa bekerja sama dengan DOP di luar gitu. Kayak kemarin aku pakai DOP dari Australia, aku sengaja cari yang emang orang Indonesia juga untuk kita connect bareng untuk ngerjain project itu. Intinya juga tetap harus berkolaborasi pasti ya Mas ya. Nah, mungkin Pasti. kalau misalnya kita lihat sekarang beberapa profesi yang berkaitan yang bisa dilakukan secara virtual apa? Kalau tadi Ko Benny mengatakan gitu bisa berkolaborasi sama yang ada di Australia. Nah, mungkin kondisinya saat ini biar menjadi inspirasi gitu kok untuk teman-teman juga apa yang masih bisa dilakukan secara virtual? Sebenarnya banyak sih. Ya contoh teman-teman aku lihat keren-keren banget para fotografer banyak bikin yang virtual. Terus aku lihat juga ada teman kemarin kayaknya udah mulai create ini deh, event fashion show tapi secara online juga. Jadi misalnya mereka bikin di green screen di studionya, hanya syuting dan dibikin live secara langsung, itu juga possible. Atau ada juga aku kemarin lihat kayak dibikin event charity fashion show tapi kayak di rumah aja nih. Jadi kayak talent-talent model-model tuh pada nge-shoot sendiri terus digabungin dimasukin dalam platform sosial media gitu. Kayak menurut aku sih kita manusia yang bisa beradaptasi gitu loh. Makanya aku kenapa kasih nama project ini kayak karya tanpa batasan, karena kayak aku merasa somehow batasan-batasan tertentu yang bikin kita tuh jadi tanpa batas, yang bikin kita tuh jadi mikir untuk sifat dasar manusia lah, kayak udah mulai terbatas nih, kita nggak bisa keluar rumah terus, mulai bosan, kayak mulai berpikir apa ya yang bisa kita create dan bisa jadi sesuatu yang berguna gitu kan, atau hal-hal seperti itulah. Jadi kalau aku bilang sih pasti banyak banget teman-teman di luar sana yang akan bisa create something new juga gitu loh. Dan menurut aku dunia kreatif itu perlu banget yang namanya kebersamaan dari teman-teman kreatif, saling mendukung untuk bisa menciptakan hal-hal baru gitu. Pasti saling support ya Mas ya, dan juga tadi berkolaborasi nih untuk bisa semakin meningkatkan gerakan karya tanpa batasan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga pemirsa di rumah. Ko Benny Lim, terima kasih banyak atas waktunya.